Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam puncak peringatan Hari Bayangkara ke-78 Polri di Monas, Jakarta Pusat. Polda Kalimantan Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78. Upacara dipimpin oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto. Tim penerjun Brimob Polri melakukan aksi terjun payung dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Hari Bayangkara ke-78 1 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Sebanyak 13 batalion turut serta menjadi pasukan upacara yang terdiri dari seluruh bagian dan jajaran dari tubuh Polri. Tahun 2024 menjadi sejarah perjalanan Bayangkara. Di tengah pesta demokrasi Indonesia, Polri bersama TNI, penyelenggara pemilu dan elemen masyarakat lainnya berjuang mengawal proses demokrasi dan menjaga kebersamaan, persatuan serta kesatuan bangsa. Syukur alhamdulillah, Pemilu 2024 berhasil terselenggara dengan stabilitas Kamtipmas yang terjaga karena kita memiliki cita-cita yang sama untuk Indonesia maju. Sebentar lagi kita juga akan menyelenggarakan tahapan Pilkada serentak 2024. Oleh karena itu, Polri telah melakukan pemetaan melalui Indeks Potensi Kerawanan Pilkada sebagai dasar melaksanakan operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Calling System. Rangkaian Hari Bayangkara tahun ini juga menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dan calling system untuk meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan sinergitas berupa penyaluran paket bansos, kegiatan bedah rumah, kegiatan pembangunan fasilitas air bersih, hingga bakti religi pada rumah-rumah ibadah. Guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemberantasan stunting, maka diselenggarakan bakti kesehatan berupa pengobatan gratis termasuk kepada kelompok disabilitas, penanganan stunting, donor darah, dan pelatihan bantuan hidup dasar. Untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi, Polri menyelenggarakan olahraga bersama, lomba 3 pilar, perlombaan Polsus, Satpam, dan BUJP Teladan. Selain itu terdapat pula perlombaan olahraga berupa basket, voli, badminton, sepeda, judo, karate, dan menembak untuk melatih ketangkasan serta kerjasama. Kemudian terdapat lomba debat hukum yang diikuti rekan-rekan mahasiswa sebagai agen of change yang akan mewarnai Indonesia ke depan dari 238 kampus untuk mengasah potensi dan bertukar gagasan di bidang hukum. Di bidang seni dan kreativitas terdapat lomba kreatif setapak perubahan yang diikuti seniman dan budayawan guna menyalurkan karya bertemakan persatuan dan kesatuan serta semangat perubahan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat.
Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi Bayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk kemajuan. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan para menteri. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan Selamat Hari Bayangkara yang ke-78 kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Serta terima kasih atas kerja keras, atas pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan, proses demokrasi pemilu 2024, dan agenda-agenda besar pembangunan Indonesia, sehingga bangsa kita mampu tetap tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini. Keluarga besar Polri yang saya hormati, Polri memiliki peran sentral di masyarakat, selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Polri tidak ada liburnya. Polri ada di mana-mana, tidak ada wilayah yang terlewatkan bagi Polri. Tapi di sisi lain, artinya rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak-gerik dan tindak tanduk Polri. Saya senang beberapa survei terbaru menunjukkan citra Polri yang semakin baik, bahkan menempati urutan tertinggi kedua, dan mensukseskan pesta demokrasi ini. Jaga netralitas, jaga stabilitas, dan jaga demokrasi kita, agar pilkada dapat berlangsung aman, jujur, dan adil. Sekali lagi, selamat Hari Bayangkara ke-78. Jadilah insan Bayangkara yang menjunjung tinggi Tribrata Polri, yang solid secara internal, yang sinergis secara eksternal, khususnya dengan TNI, serta setia melayani dan mengayomi masyarakat. Dirgahayu Polri. Lemdiklat Polri merupakan unsur pendukung pelaksana pendidikan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri. Tugas utamanya menyelenggarakan pendidikan kepolisian dalam rangka menciptakan insan Tribrata yang profesional, modern, dan terpercaya. Lembaga Pendidikan dan Latihan atau Lemdiklat Polri merupakan unsur pendukung pelaksana pendidikan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri. Tugas utamanya adalah merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan pendidikan terhadap personel kepolisian dalam rangka menciptakan insan Tribrata yang profesional, modern, dan terpercaya. Lemdiklat Polri melibatkan berbagai jenis pendidikan di Polri, termasuk pendidikan profesi, kepemimpinan, akademis, dan juga vokasi. Salah satu unit di bawah Lemdiklat Polri ini adalah Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri. Berlokasi di Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri berdiri. Bangunan ini terdiri dari bangunan utama yang berjumlah 2 lantai di depan dan beberapa bangunan di belakang termasuk dengan lapangan sepak bola. Dibentuknya Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri ini berdasarkan dengan Surat Keputusan Kapolri dengan nomor SK 437 4/1994 tanggal 7 April tahun 1994. Sebelumnya nama dari Sebasa Polri adalah Lembaga Pengajaran Bahasa atau Lemjarsa. Pada saat itu Lemjarsa hanya mengajarkan beberapa bahasa, salah satunya adalah bahasa Inggris. Dan pada tahun 2004 nama itu diganti menjadi Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri yang mengajarkan lebih banyak bahasa. Adapun bahasa yang diajarkan adalah bahasa Inggris, Prancis, Korea, Jepang, Arab, Mandarin, dan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri dipimpin langsung oleh seorang kepala sekolah berpangkat Komisaris Besar Polisi, ialah Kombes Pol Dani Hernando. Sekolah Bahasa Polri memiliki 4 subsatker yang terdiri dari bagian perencanaan administrasi atau Bakrenmin yang meliputi beberapa unsur seperti urusan perencanaan,
urusan sumber daya manusia, urusan logistik, dan urusan umum. Bagian pendidikan dan pelatihan atau Bakdiklat yang meliputi beberapa unsur seperti subbagian perencanaan pendidikan dan pelatihan, subbagian pelaksanaan pengajaran dan latihan, subbagian evaluasi dan validasi, dan urusan administrasi. Bagian tenaga didik yang meliputi 3 unsur yaitu subbagian bahan pengajar, subbagian pembinaan tenaga didik, dan urusan administrasi. Bagian pembinaan siswa yang terdiri dari 4 unsur yaitu subbagian administrasi, subbagian pembinaan disiplin siswa, perwira penuntun, dan urusan administrasi. Kepala Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri, Kombes Pol Dani Hernando menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri ini adalah untuk memberikan keterampilan berbahasa asing kepada personel Polri dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Bahasa ini dibentuk untuk memberikan keterampilan kepada para personel Polri agar dia mampu berbahasa asing untuk mendukung tugas-tugasnya, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan internasional, seperti ada pendidikan di luar negeri, menghadiri seminar atau conference di luar negeri, dan kemudian yang masih berlangsung sampai dengan saat ini adalah untuk mendukung tugasnya dalam mengikuti misi perdamaian PBB. Ya, saya mengharapkan kepada personil yang sudah menyelesaikan pendidikan di Sebahasa ini bisa mengaplikasikan ilmu bahasa asing yang telah didapat di Sebahasa ini untuk mendukung tugas-tugas mereka di lapangan. Kedepannya dengan adanya Sebahasa Polri, diharapkan para personel kepolisian bisa menggunakan bahasa asing agar bisa mendukung tugas pokok kepolisian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 juga digelar Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, tepatnya di halaman Mako Polda Kaltim, Jalan Kolonel Syarifuddin, US, Balikpapan, Kalimantan Timur. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 ini dipimpin oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto, dihadiri oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Jati Wiyoto Abadi, Kasdam 6 Mula Warman, serta para pejabat utama Polda Kaltim, serta Ketua Bayangkari Daerah Kaltim Dewi Nanang Afianto. Kapolda Kaltim dalam sambutannya mengatakan 78 tahun merupakan proses yang cukup panjang dan proses pendewasaan untuk Polri semua, khususnya jajaran Polda Kaltim. Tentunya banyak prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh anggota Polri. Demikian kinerja juga semakin lama harus semakin bagus. Peningkatan daripada sumber daya manusianya. Perayaan Hari Bayangkara ke-78 di kawasan Monas saat ini sudah ada Mentari. Mentari, silahkan dengan laporan Anda.
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.